Hari ini sebagian mengulang yang kemarin ya, mungkin nanti di prakteknya yang kita akan lamakan. Kemarin kita sudah membicarakan tentang file, yaitu ada dua tipe ya. Dua tipe yaitu ada text sama binary. Terus kalau dari penanganan filenya ada yang secara sekuensial dan ada yang random. Nah, kemarin kita udah mengetahui gimana cara tulis file pakai fprintf. Nah, gimana cara baca filenya? Pakai yang namanya fscanf. Sama kayak kita pakai perintah scanf ya. Scanf itu membaca dari stdin atau standar input, yaitu dalam hal ini keyboard. Dia ngebaca dari keyboard, terus menginterpretasikannya sesuai dengan formatnya. Nah, kalau fscanf itu ngebaca dari file, terus dia akan membaca file tersebut dan disimpan ke variabel. Itu di situ titik perbedaannya. Oke, cara makainya bagaimana? Kemarin kan 3 fungsi yang sering dipakai, yaitu fungsi fopen, terus fungsi fclose, sama opsional menggunakan fungsi feof ya. Nah, di sini di contoh ini perbedaannya hanya satu tadi di bagian fscanf. Fscanf di sini kalau kita lihat ya, kita lihat dari atas saja ya. Nah, pertama ada input stdio.h. Pertama dia membuat fungsi main, kemudian membuat variabel. Variabel di sini tipe datanya file dan harus pointer. Pak, bisa enggak kalau saya nggak pakai pointer? Itu ngasih patah-patah gimana Pak? Masih patah-patah, jadi saya bacain jadi patah-patah juga ya. Ini gimana kalau saya mau pakai pointer Pak? Itu mempersulit diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini semua fungsi-fungsi yang dipakai semuanya menggunakan pointer ya sebagai parameternya. Jadi lebih baik kalau kita bikin variabel, variabelnya kalau pakai file pakailah yang pointer. Ciri khasnya apa? Pakai tanda bintang. Oke. Setelah itu kita membuka filenya fopen. Nah, ingat kalau ini fopen dan kita lihat dia ada nama filenya clients.txt. Habis itu ada string R. Nah, string R kita tahu bahwa ngebuka file itu ada 3 mode ya, A, W, sama R. Kalau kemarin W itu membuat file baru dan menyimpan semua perubahannya di file baru itu. Kalau ada sebelumnya ada file yang sama, maka akan ditimpang. Kalau append, dia kalau ada file yang sama menambahkannya, tapi kalau tidak ada dia bikin file yang baru. Nah, ini sekarang pakai R alias read. Syaratnya apa? Ini filenya harus ada ya, karena dia nge-read file. Kalau nggak ada pasti dia dapat null. Bedanya dengan yang write sama yang append. Setelah itu perbedaan kedua ada di fscanf di sini. Fscanf di sini
dia ngebaca file dari clients.txt-nya, terus di parsing atau diubah menjadi %D, %29S, dan %LF. Artinya apa? Bagian pertama dari file itu akan diterjemahkan sebagai integer. Kemudian bagian berikutnya setelah dapat memparsing integer, dia akan mengambil 29 karakter sebagai string. Dan sisanya, karakter sisanya, dia akan dijadikan sebagai float. Loh Pak, gimana kalau saya isinya nanti string semua? Nggak masalah, berarti parsingnya nanti error. Ya, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini asumsinya kita sudah tahu format ngebaca filenya gimana. Pak, kalau misalnya saya ingin bikin luas, kan kalau string kan dibatasi dengan nah, kalau string kan kita bisa gampang ya ngelihatnya 29 SO berarti 29 karakter diambil. Nah, gimana kalau kita mempunyai integer berdampingan pakai spasi ya. Jadi misalnya kita bikin masukin dua angka 23 sama 40 23 sama 42 berarti 23 spasi 43. Nah, maka itu akan dianggap sebagai dua integer atau kita bilangan floatnya dipisahkan oleh spasi. Ini perbedaan kalau kita memperlakukan angka dengan string. Kemudian kita lihat di sini yang menarik itu di yang string kan 29S tuh string itu. Tapi kenapa ketika arraynya dibikin dia sebanyak 30? Jangan lupa kalau string itu ada slash nolnya ya, itu harus selalu dilebihin 1. Kalau enggak, nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terbaca. Kemudian setelah diparsing, maka dia ada while atau looping. Itu ada tidak FEOF, CF, PTR. Nah, sudah gimana? Dia akan ngecek bahwa filenya ini udah sampai ujung belum. Kalau belum sampai ujung, maka dia masuk ke while-nya itu. Tetapi kalau sudah sampai ujung, maka dia akan keluar dari while-nya tersebut. Ya. Oke, di sini disebutkan fungsi fscanf. Ada fungsi-fungsi yang lain untuk memanipulasi file. Silakan nanti dieksplor sendiri ya. Oke, kita lihat cara pakainya.
Hey, nih, mama nasi sama egg. Nah, kemarin kita udah ngebikin file namanya file pertemuan 10 ya. Dia akan mengappend. Nah, kita lihat sekarang kita ganti dengan di read. Kita lihat dulu ada filenya. Nah, kita lihat isinya. Oke, isinya masih tulisan ketiga. Kita bikin banyak aja ya. Oke, kita jalanin lagi. Terusnya ada. Oke, ada 4. Oh, kalau gini kita nggak tahu ya tulisannya gimana. Coba dulu lah. Dulu Kak. Dulu. Ya, nah file seperti ini. Sekarang kita ingin ngebaca. Bajunya kenapa? Kita ini F-print-F-nya kita ganti dengan F, scan F, dan ini saya ganti dengan L. Gimana kalau filenya nggak ada? Kita coba dulu ya. Nah, file tidak bisa dibuat. Oh, saya ganti ini. File tidak bisa dibuka. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau filenya nggak ada, maka akan mengembalikan nilai 0. Oke, kita pakai yang ada aja. Di sini kita akan ngecek dulu. Oke, filenya berhasil dibaca. Oke ya, berarti filenya ada dan bisa dibuka. Nah, sekarang kita coba dengan F-scan F, kemudian nama pointer filenya, terus tipenya. Tadi karena kita pakai tipe string, saya bikin paling panjang berapa ini ya? Tulisan ke-4, berarti tulisan ke-4, 15 berarti ya. Berarti 15, berarti saya perlu persiapkan minimal 16 ya hasil baca. Oke. Sekarang kita baca pakai 15.
persen 15 S, Nasinya dulu. artinya saya mau ngebaca 15 karakter dari filenya, terus akan diberikan kepada hasil baca. Setelah itu saya print ya, saya print Pakai nasinya tuh. hasil baca itu di layar. Tulisan berhasil dibaca. Oke. Ternyata kepotong ya. Tulisan aja gitu loh. Oke, kita lihat pakai slash n biar lebih jelas. Banyak di sendok. Oke, ternyata Ini pakai sendok tuh. Tuh. Ini. yang menarik coba ya, kita baca sampai akhir. Kita pengen tahu hasilnya apakah isinya tulisan-tulisan semua atau enggak. Oke, Pakai sendok lagi nasinya. oke, kita baca lagi. Oke, jadi ternyata spasi itu menghentikan pembacaan kita. Ya, jadi spasi menghentikan pembacaan kita sehingga tadi file txt-nya file txt-nya ini dibacanya per kata. Oke, sekarang coba kita pakai slash n ketika bacanya. Apakah hasilnya akan beda? Tidak ya, berarti di sini scanf itu dipisahkan dengan spasi. Tadi berarti perkataan saya yang bilang itu dipisahkannya pakai apa? Pakai karakter ternyata kurang tepat ya. Tapi saya cek lagi, penasaran saya. 29 S. Oke. Jadi gimana kalau kita ingin ngebaca dua baris ini, kita coba pakai array lagi ya. Hasil baca 2. Kita pakai persen %s juga. Kita kasih hasil baca 2. Oke, setelah itu kita print lagi. Oke. Nah, ternyata kita lihat bahwa spasinya hilang. Spasinya hilang ketika
di scan F, sehingga pemutusnya itu yang spasinya itu dianggap tidak ada ya. Jadi kita perlu hati-hati ketika ingin menampilkan semula, kita harus tahu formatnya supaya bisa menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita coba print 4 kali ya. Apakah semuanya kebaca dengan benar? Oke, bisa berhasil. Nah, sekarang kita bikin arraynya lebih kecil misalnya. Apakah error atau enggak? Kita ya cek lagi. Oke ya, ternyata error ya. Segmentation fault. Jadi pemilihan arraynya harus perlu diperhatikan. Pak, gimana kalau saya ngebacanya lebih dari 4, Pak? Kayak begini. Ternyata sama dengan programnya itu dianggap gak masalah. Tapi ada yang menarik. Oh ya, maaf, saya kurang teliti ya. Jadi ketika datanya nggak ada, maka variabelnya ini tidak diubah. Jadi ini saya agak penasaran ya. Apakah ini itu tulisan keempat ini variabelnya tidak diubah, atau dia selalu baca baris terakhir kalau tidak pakai F, E, O, F ya. Kita coba dulu, 1, 2, 3, 4. Kita bikin di sini hasil baca sama dengan 1, 2, 3, 4 di bawahnya aja. Di sini ya. Kita bisa tulis hasil baca sama dengan sudah. Hasil baca 2 kita isi dengan selesai. Oke, sekarang kita lihat tulisan keempat itu gagal baca yang tidak mengubah variabel, atau scan F itu selalu baca yang terakhir. Oh, tidak kompatibel ya. Iya. Ya, Pak, ini pakai dulu. Harusnya enggak sih. Array type chart is not actionable. Kalau kita pakai ini. Ada diskon. Oh gitu. Oke, ternyata kita harus pakai
ini ya, yang kita pelajari sebelumnya pakai manipulasi string. Lihat. STL. Ayo habiskan. Sedikit lagi. Bobo. Kenapa bobo? Di saya lupa pakai ini. Oke, yang bawahnya. Oke, sekarang bisa kita lihat hasilnya ya. Oke, berarti di sini bisa kita lihat kalau kita pakai F-scan F terus dan isinya udah kosong, maka hasilnya ini tidak di override atau tidak diganti hasilnya ya. Jadi nggak diapa-apain. Ini cuma nulisnya hasil dari variabel sebelumnya ya. Jadi bukan dia selalu dia selalu baca yang baris terakhir, tapi dia baca end of a file dan tidak mengeluarkan error. Nah, ini yang menarik karena ada sebagian bahasa kalau kita membaca dan filenya udah habis, dia akan mengeluarkan error. Disinggatnya tadi. Di sini dia hanya menganggap nggak ada dan variabelnya pun masih pakai variabel yang lama, tidak di override. Oke, gimana cara untuk menghindari pembacaan file yang sudah habis? Kita tahu ada yang namanya tadi file FEOF ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa filenya itu kalau belum habis filenya dibaca, maka masuk aja ke while-nya. Ya. Nah, ini fungsi FEOF filenya. Coba compile. Kita jalankan. Oke. Nah, di sini ada yang menarik lagi. Ternyata kenapa yang tulisan keempatnya kok dibacanya 2 kali? Kemungkinan filenya ini FOO ya, betul ya. Ya kenapa? Karena saya mungkin ya, saya sampai baris 5. Kita ubah ya, sampai baris 4. Kita jalankan lagi. Ya, nah, jadi spasi itu dianggapnya kosong. Jadi kita kalau nge-save file juga harus berhati-hati ya, jangan seperti ini. Ini dia akan nge-print-nya banyak. Oh, enggak juga ya. Menarik. Dia cuma menghasilkan ekstranya cuma 1 doang. Gimana kalau di bawahnya ada begini ya? Kita lihat. Oke, enggak. Dia bacanya dibaca sampai bawah ya. Jadi mesti hati-hati ketika bikin file, jangan sampai ada ekstra spasi.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau habisin kalah. Oke, nah ada ini saya beri contoh untuk bahan sebagai bahan praktikum ya. Kan kita tahu kan di praktikum itu ada datanya itu posisi player ya, posisi player di mana dan posisi harta karun di mana. Nah, saya ingin memberikan contoh tersebut, tapi dengan contoh lain. Oke, pertama tentunya kita harus menulis dulu data filenya. Di sini contohnya saya akan kasih yang mirip dengan latihan yang ada di mana? Yang ada di pertemuan sebelumnya ya. Pertama kita akan bikin integer name ya. Kemudian saya akan bikin char nama, tapi dibuat maksimal 15 panjangnya. Oke, setelah itu saya nilai IPK ya. Oke. Saya ingin ngebacanya itu dari inputan keyboard ya, biar nggak usah dari inputan keyboard, dari dari inputan ini keyboard orang aja dulu ya. Oke, di sini saya itulah saya ingin bikin printf. Ini saya pakai WD. Saya ingin bikin database isinya file, yaitu isinya yang pertama itu adalah ada formatnya ya. Formatnya seperti ini, %d itu sebagai name-nya, kemudian %14s sebagai apa? Sebagai namanya, kemudian saya akan menempatkan nilainya. Konsekuensinya di sini saya siapkan parameter angka, parameter string, dan parameter float. Oke, saya siapkan 4 aja contohnya. Ya, kita compile, kita bikin filenya. Error filenya. Kenapa ya? Oh iya, saya bisa hapus. Lupa. Oke, ya, hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita baca nih, baru ini bisa bagus. Cara bacanya saya ingin simpan di variabel, ya. Kemudian saya baca di sini. Ini jangan pakai spasi lah ya. Oke.
Habis itu pakai format yang sama, saya buat di sini. Ya. Ini pakai denim. Kenapa? Karena tipenya bukan pointer. Yang kedua, karena dia pointer, karena arah itu pointer juga, dia nggak usah pakai dan ini IPK. Kita lihat apakah hasilnya sesuai yang kita inginkan. Ini kita ganti ya. Oh ya, ternyata. Oke, kita lihat. Ternyata tidak sampai kebaca terus ya. Kenapa kebaca terus? Kita lihat. Apakah kelupaan NOF filenya? FEOF. Ternyata dia nggak baca filenya terus, ada yang salah ini. Buka lagi aja. Oke, kita baca lagi. Semoga berhasil. Wah, ternyata ada bugnya ya. Jadi dia kok tidak habis-habis membacanya. Harusnya udah nyampe ujung selesai. Apakah gara-gara ini kali ya? Coba saya lihat. Kodenya. Kita lihat dulu apa yang salah ya. Coba kalau saya pakai spasi dulu ya. Spasinya bisa bikin salah ya. Kita coba ini pakai spasi ya. Atas gara-gara itu gitu. Lihat dulu ini. Oh yang ada perubahan ya. Kita baca lagi sekarang coba. Kita baca. Oke. Ternyata spasinya itu sangat fatal ternyata ya. Jadi harus pakai bentar. Ini katanya filenya ada error. Oke, kita lihat. Tadi kan ada tambahan ekstra, kita hapus saja ekstranya, sama nggak? Oke. Ternyata tadi yang bikin error, kenapa? Ini ya, jangan lupa pakai spasi. Ya.
Ini efeknya ternyata untuk nge-scan sesuai yang kita inginkan ya. Nah ini Pak kok bisa begitu hasilnya Pak? Ya itulah programming ya. Belum tentu yang kita inginkan sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Makanya ada yang namanya debugging kayak ini nih, namanya debugging ya. Dan itu nggak masalah. Kalau bikin program mengalami hal ini itu biasa ya. Oke. Terus setelah ini kita lihat kita udah baca versi read-nya. Nah, saya mau pengisiannya itu menggunakan ini, menggunakan otomatis gitu ya. Saya ubah lagi ini menjadi W. Saya pakai di sini pakai printf dulu. Kasih komen aja ya supaya tahu bahwa oke, saya siap ngetik isinya. Kemudian saya pakai scanf. Pakai scanf. Karena ini baca dari keyboard, maka saya seperti ini. Scanf. Habis itu isinya saya masukin ke file. Di sini logikanya, saya selalu akan baca dari keyboard dan hasil keyboardnya saya masukkan ke filenya. Dia akan berhenti ketika saya membuat karakter yang EFOF. Kalau nggak salah karakternya itu Ctrl D. Kita coba. Nah, oke. Saya tulis 1.0, 2, 1.0, 3, 3.0. Kita coba pakai Ctrl D. Oh, nggak mau ternyata. Ctrl C, malah programnya keluar. Kita lihat ya, filenya dibikin nggak? Oke, berarti salah. Pakai Ctrl apa ya? Coba 1. Ctrl Z. Oke, kita lihat ya. Kalau pakai Ctrl Z, hasilnya ada nggak filenya? Nggak ada juga ternyata. Oke, ini FOF-nya itu salah, maaf. FOF-nya bukan P ya, ini extendin. Extendin itu dari keyboard, makanya nggak selesai. Oke, kita lihat 1.0 pakai Ctrl Z misalnya. Cat pertemuan 10.txt. Belum ada juga, berarti bukan pakai Z. Pakai Ctrl C misalnya. Oke, kita lihat. Enggak juga ternyata. Kita cari tahu informasi dulu bentar. Happy birthday. Oke, ternyata harus pakai Ctrl D. Kita coba pakai Ctrl D ya. Ctrl D. Oke ya, berhasil ya. Nah, seperti ini ya. Tapi anehnya kok 2 kali ya.
menarik untuk misalnya ada bugnya mungkin ya. Softwarenya ada bugnya, kita lewatin aja dulu bugnya ya. Di sini intinya itu saya mau memasukkan via keyboard ya. Oke. Ternyata jangan di enter ya, langsung dikontrol aja di sininya. Nah ini apa yang saya lakukan? Pertama saya bikin dulu variabelnya. Variabel buat menyimpan data yang ingin yang hasil ketikan kita pakai keyboard. Di sini saya print F untuk menandakan bahwa oke, sudah bisa ngasih input. Kemudian saya membawakan scan F. Scan F-nya langsung 3 nih. Artinya apa? Kalau dia ketikannya integer dan dipisahkan spasi, maka dia akan masuk nih. Terus 14 baris berikutnya dan kemudian spasi masuknya ke nama. Setelah itu sisanya masuknya ke float. Kemudian saya hasil variabel ini saya bikin format outputnya seperti ini dengan parameter ini dimasukkan ke file P. Oke, terus saya lakukan ketika saya klik Ctrl D kemudian Enter, maka FEOF akan terdeteksi dari keyboard, maka filenya keluar. Setelah keluar berhasil ya, seperti ini. Apakah ini bisa dibaca kembali? Bisa. Kita lihat, kita ubah ini jadi write, kita komen ini, kita pakai F scanner ini kita lakukan ya. Kita pertama saya ubah dulu move out ke breakout aja supaya nggak bisa compile lagi. Nah, saya compile. Oke. Tapi softwarenya ada bugnya. Oh ya maaf, sayanya mengubah ini menjadi P. Karena mau ngecek filenya itu udah habis belum ya. Oke, itu ya. Extra space-nya kita hapus ini segini. Ya. Jadinya barusan hasil filenya sudah bisa saya tulis pakai keyboard dan masuk ke fprintf dan dicetak ke file. Dan saya bisa baca hasilnya dengan scanf di sini. Ya, ini nanti akan digunakan ketika baik di praktikum nge-save game dan nge-load data gamenya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya akan upload videonya, bisa dipelajari kembali dan harus dicoba ya. Oke, karena kalau tidak mencoba, kayak tadi tuh, ada error kan, saya ada error ini nih, kok bisa begini, kok ini begini, ya ini dapat dari mana infonya? Dapat dengan mencoba ya. Loh, Pak, kok Bapak bisa melakukan kesalahan? Nggak masalah ya. Tapi kesalahan jangan fatal seperti kasus Apollo 11 yang meledak ya gara-gara salah tipe data. Nah itu nggak masalah ada, makanya kita ada bug tester itu fungsinya di situ ya. Jadi perbedaannya kita dengan membuat rumah atau membuat mobil itu, kalau ada kesalahan mereka langsung kelihatan. Tapi kalau software, supaya kata gimana harus dicoba programnya. Ya, jadi tidak masalah ketika bikin program, error, dan mencari solusinya. Ya, oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa sudah belajar. Selalu dicoba ya, jangan habis ini tidak mencoba sama sekali. Saya